Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat taniku dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan video kali ini yaitu saya ingin membagikan sedikit tips atau cara yaitu untuk membuat racikan yang super dahsyat dengan tambahan yaitu tanaman kita langsung berbunga dan berbuah lebat. Karena apa? Karena saya sudah mengaplikasikan dengan rutin, alhamdulillah, tanaman cabai, terong, tomat, alpukat, mangga berbuah lebat ya sahabat tani ya. Ya, diharapkan para semua petani ya sahabat tani itu adalah tanamannya adalah tumbuh subur, sehat dan besar-besar buahnya macam ini ya. Besar-besar macam ini. Dilihat dan subur. Buahnya besar-besar, tentunya memetiknya sangat mudah ya sahabat tani ya. Tidak ada hambanya sama sekali. Dan di sini nanti ya sahabat tani yaitu saya akan memberikan sedikit solusi untuk mempercepat pembesaran yaitu pembuahan ya sahabat tani ya. Macam ini. Dengan bahan-bahan tersebut alhamdulillah saya mengaplikasikan, ada terbukti. Makanya di sini saya membuat video atau eksperimen yang mana tanaman tersebut adalah tumbuhnya macam kecil-kecil macam ini dan dia bungkik-bungkik macam ini ya sahabat tani. Tentunya kita tidak senang hati untuk melihatnya. Tapi sebelum menyimak video lebih lanjut, seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Dan teman-teman yang selalu setia dan mensupport di channel saya selalu doakan semoga berlipat ganda atas rezekinya dan diberi kesehatan atas semua keluarganya, amin ya rabbal alamin. Sahabat tani, biasanya ya kita terhipnotis oleh tanaman kita, tentunya adalah tanaman cabai, yang mana kalau kita sudah melihat buahnya itu sudah lebat, bagus, hijau royo-royo, itu belum tentu bagus sahabat tani. Karena yang namanya tanaman cabai itu sangat-sangat rentan atau sensitif yang namanya hama ya sahabat tani. Terkadang kita lalai untuk penyempraian atau penyemprotan dan juga terlalai yaitu pada pemupukannya ya sahabat tani. Itu juga bisa mengakibatkan tanaman tersebut yaitu stres. Terkadang juga tanaman tersebut yaitu bisa mengalami gangguan ya sahabat tani, misalkan yaitu entah itu daun keriting atau ada hama-hama yang datang atau mulai dari akarnya ya sahabat tani ya. Karena kita memandangnya hanya sebelah mata yaitu wah tanaman saya itu sangat lebat dan subur sekali. Itu belum tentu kita menjamin untuk berbuah lebat dan sampai panen ya sahabat tani ya. Makanya dari itu kita harus waspada untuk mengontrol, selalu mengontrol pada tanaman kita walaupun dalam polybag supaya kita bisa menghasilkan pembuahan sampai maksimal ya sahabat tani ya. Nah, oke sahabat tani, di sini saya sudah siapkan yaitu cukup air 1 liter untuk meracik atau mencampurkan bahan-bahan tersebut ya sahabat tani. Dan di sini pertama saya menggunakan adalah micin ya sahabat tani ya. Nah, micin ini juga sangat bagus manfaatnya yaitu di fase-fase vegetatif bahkan di fase-fase generatif. Karena kandungan daripada sasa ini sangat bagus manfaatnya untuk tanaman karena di sini mengandung unsur hara yaitu natrium dan kalium yang bisa membantu tanaman itu tadinya daun rontok atau bunga rontok ya sahabat tani, dan juga pembuahannya itu kerdil, melungker-melungker, itu dengan lantaran sasa ini bisa tumbuh pulih kembali ya sahabat tani. Dan di sini dalam air 1 liter ya sahabat tani, di sini saya kasih yaitu setengah sendok macam ini ya untuk air 1 liter ya. Dan bahan keduanya di sini saya menggunakan yaitu NPK Mutiara 16-16-16 ya sahabat tani. Ini perlu diaplikasikan di fase-fase vegetatif bahkan di fase generatif, tapi sebaiknya ya sahabat tani NPK Mutiara ini diaplikasikan di fase-fase generatif. Karena NPK 16-16-16 ini ya sahabat tani dalam arti adalah nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, kaliumnya juga 16%. Makanya diaplikasikan di fase-fase generatif. Yang dibutuhkan adalah kalium, fosfat, dan nitrogen sama-sama seiring berjalan ya sahabat tani. Di sini saya menggunakan NPK tersebut yaitu cukup hanya 2 sendok ya sahabat tani ya. 2 sendok makan macam ini. Dan bahan ketiganya di sini saya menggunakan susu. Susu kental manis ya sahabat tani yang sehari-hari kita untuk diminum buat kesehatan bagi tubuh kita. Ini juga sangat bagus karena di sini mengandung kalsium. Boleh diaplikasikan pada tanaman sahabat tani ya. Nah, boleh menggunakan yang kadaluarsa atau yang masih baru juga gak masalah. Kita berkorban untuk tanaman kita, kita jangan eman atau jangan pelit ya sahabat tani ya. Nah,
Dalam air 1 liter di sini saya cukup menggunakan yaitu 1 saset macam ini. Oke ya sahabat tani ya, macam ini racikannya ya. Lalu di sini saya masukkan terlebih dahulu turah sedikit ya sahabat tani ya. Nah, macam ini. Dan untuk mengaplikasikan, alhamdulillah sahabat tani saya sudah membuatnya. Tapi di sini saya memakai yaitu dengan telur ayam ya sahabat tani ya. Nah, dan warnanya agak kuning macam ini sangat beda. Nah, macam ini ya sahabat tani sangat beda, tetapi ini fungsinya sama. Ini enggak pakai telur dan ini juga pakai telur untuk mengaplikasikannya ya sahabat tani ya. Di sini saya sudah siapkan yaitu air 10 liter dan saya menggunakan yang kemarin ya, yang saya sudah buat dan di sini saya besok-besok lagi untuk memakainya ya. Disimpan lagi nggak apa-apa. Ini saya memakai yang ini terlebih dahulu. Dalam takarannya dalam air 10 liter di sini saya memakai yaitu 500 ml ya sahabat tani ya. Ini penuh 500 ml ya dahulu. Nah, macam ini. Sangat irit ya sahabat tani ya. Nah, sangat irit. Kita memakai bahan-bahan racikan dari sekeliling kita untuk menyuburkan tanaman dan untuk mempercepat yaitu pembesaran pembuahan ya sahabat tani ya. Dan juga menitrakan pH tanah tadinya kurang nutrisi ya sahabat tani ya. Sini tinggal mengaplikasikan ke tanaman ya sahabat tani ya, yang tadinya bungking-bungking macam ini buahnya. Nah, ada permasalahan sedikit di sini karena kurang nutrisi, makanya di sini nanti saya akan melakukan itu pemupukan dengan bahan-bahan racikan tersebut ya, supaya untuk tumbuh subur, sehat dan berbuah lebat dan besar-besar macam ini ya sahabat tani ya. Nah, tentunya. Dan dalam satu polybag macam ini ya sahabat tani dikasih yaitu 500 ml juga. Nah, karena di sini memasuki fase-fase generatif atau pembuahan, kita yang diperbanyak adalah nutrisi. Nah, kita kocorkan saja macam ini ya sahabat tani ya. Nah oke ya sahabat tani ya, kurang lebihnya macam itu. Nanti saya akan melakukan yaitu pengocoran untuk menyingkat waktu karena di sini cuaca lagi mendung ya sahabat tani ya. Nah lagi mendung, dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya saling berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui ya sahabat tani. Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai supaya bisa menumbuhkan hasil yang sempurna, dalam arti besar dan tumbuh lurus ya sahabat tani, untuk kita senang melihatnya dan memetiknya sahabat tani ya. Alhamdulillah. Oke sahabat tani, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.